Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana tata cara membuka aplikasi Moodle. Nah, di sini langsung saja saya akan membahas tentang materi trigonometrinya. Nah, jika kalian membutuhkan PPT serta bahan ajarnya, kalian bisa download di aplikasinya, di aplikasi Moodle sesuai dengan akun dan password kalian. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa itu trigonometri karena nanti kita akan belajar tentang trigonometri. Jadi di sini trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Bisa disimpulkan juga bahwa trigonometri merupakan ilmu untuk mengukur segitiga. Oke, jadi di sini ada pengertian dari trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga, yang bisa kita simpulkan bahwa trigonometri merupakan ilmu untuk mengukur segitiga. Contohnya, ketika kita menganalisis metode dasar seperti transformasi Fourier atau gelombang persamaan. Karena kita mempelajari tentang trigonometri, maka trigonometri itu erat hubungannya dengan sudut. Adapun di sini pengertian sudut adalah suatu daerah yang dibatasi oleh dua sinar garis yang bersekutu pada titik pangkalnya, yang dimana sudut itu bisa dilambangkan dengan tanda seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di layarnya, tanda seperti itu. Nah, kemudian dalam huruf-huruf Yunani, sudut itu ada yang disebut dengan alfa, beta, dan lain sebagainya. Kemudian ada dua ukuran sudut dalam trigonometri. Yang pertama itu ada ukuran sudut dalam derajat. Nah, di sini pengertian derajat adalah ukuran sudut yang dapat dibentuk pada sebuah bidang datang derajat, yang dimana dapat disimbolkan sebagai di atas ini. Lalu kemudian adapun definisi lain dari sudut dalam derajat. Yang pertama yaitu 1 derajat itu sama dengan 1/360 putaran, sama dengan seperti lingkaran. Nah, kemudian 1 derajat itu sama dengan 60 menit, yang dimana menit dalam matematika itu ditandai dengan kutip 1. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, kemudian ada juga 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, dalam matematika trigonometri, detik itu juga dinotasikan sebagai 2. Jadi kalau misalnya kutip 1 itu adalah menit, nah kalau misalnya kutip 2 itu adalah detik. Oke, kemudian ada pun contohnya. Di sini ada nyatakan 25,46 derajat besar sudut berikut dalam bentuk derajat, menit, dan detik. Maka penyelesaiannya adalah bisa kalian lihat sendiri di layarnya. Nah, di sini ada 25,46 derajat, diubah dulu 25 derajatnya, terus ditambahkan dengan 0,46 derajat. Jadi keduanya diubah ke dalam bentuk derajat. Nah, kemudian dipisahkan. Kenapa dipisahkan? Yang ini 0,46 dikali 60 menit. Nah, jadi derajat ini diubah ke dalam menit, jadi dikalinya dengan 60 menit karena 1 derajat tadi sudah pernah kita bahas bahwa 1 derajat itu adalah sama dengan 60 menit. Nah, kemudian dikalikan hasilnya adalah 27,6 menit. Nah, kemudian diurai lagi menjadi 27 ditambah 0,6 menit. Nah, semuanya diubah ke dalam menit. Nah, kemudian setelah itu kalian bisa lihat sendiri. Nah, setelah menit kemudian diubah ke dalam detik, yang dimana 25 derajat ditambah 27 ditambah 0,6 dikali 60 detik. Jadi semuanya diuraikan kemudian dikali 60 detik. Maka hasilnya adalah 25 derajat 27 menit 36 detik. Oke, kemudian yang kedua adalah ukuran sudut dalam radian. Nah, ukuran radian adalah pengertiannya nih ya, satuan dalam suatu bidang dengan lambang rad. Jadi sudut satu penuh itu putaran penuh 360 derajat atau 2 phi
radian. Jadi kalau misalnya 1 V radian itu sama dengan 180 derajat. Nah, di sini juga ada tuh hubungan satuan radian dengan derajat. Kalian bisa baca. Nah, di sini ada juga V radian itu sama dengan 180 derajat. Tadi saya sudah bilang bahwa 1 V radian itu sama dengan 180 derajat atau setengah dari 2 V radian atau setengah dari 360 derajat. Nah, kemudian ada pun contoh. Di sini ada contohnya adalah ubahlah besar sudut dalam satuan derajat ke dalam satuan radian, yang dimana 30 derajat itu sama dengan 30 derajat dibagi 180 derajat dikali V radian, yang dimana hasilnya adalah 1/6 V radian. Oke, sampai di materi yang terakhir, ini adalah latihannya. Jadi ini bukan materi, maksudnya bukan materi terakhir, tapi ada juga materi setelah pengertian dari trigonometri, sudut, terus juga ada sudut dalam derajat, sudut dalam radian. Nah, ini kemudian ada latihan untuk kalian coba supaya kalian lebih lagi paham apa itu trigonometri, apa itu sudut, dan apa itu sudut dalam derajat, apa itu sudut dalam radian. Kalian bisa mengerjakan latihan ini. Latihannya ada 3. Jadi silahkan mengerjakan. Jangan lupa kalian terus belajar. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan.